Ini salah satu koleksi yang saya suka juga. Saya dapat ini di daerah Parepare. Parepare, wih Daerah jauh sekali. Parepare, betul. Daerah Parepare dan waktu saya dapat banuangnya itu sudah tidak layak. Tetapi yang masih ori itu apa namanya? Pangulunya sama sumpahnya. Jadi saya inisiatif, saya ganti. Saya bawa ke Pandai Kayu, lalu saya tambahkan beberapa aksesoris seperti tabu-tabunya ini terbuat dari koin Malaysia. Koin Malaysia dengan bahan dasar ya, koin Malaysia. Koin Malaysia. Yang ada gambar kerisnya itu berarti. Betul, iya betul. Ini koin VOC, apa namanya, koin ayam. Oh, seperti yang tadi juga. Betul, iya. Apa namanya, sumpahnya ini. Jadi ada satu cerita di mana, pengalaman di mana badi ini pernah dilihat oleh salah satu pengrajin perak. Dan pengrajin perak itu memberikan penilaian bahwa memang ini sumpahnya bahannya dari emas. Dari emas. Mulia. Betul. Ya memang kelihatan kuningnya beda. Ya, kuningnya beda sama kuning koin ini iya. Malaysia. Iya. Oke. Dari jenis pangulu, bahan pangulu itu campaga. Dan kuningnya ini saya lihat punya tampalisunya. Betul, punya mata kayu. Apa bahasa Indonesia tampalisu itu? Ini mata kayunya. Ada seperti pusaran. Iya, pusaran betul. Oke. Bonanya juga dari campaga. Oke. Kita lihat isinya. Cukup sederhana juga isinya. Ini kalau kita lihat sebenarnya bajahnya hitam sekali. Iya. Kalau bisa gitu. Hitam pekat. Oke. Ini ada ketandaan ininya, lilanya. Iya, betul. Ini juga punya bahan ada bahan bunga celanya juga. Iya, sama ada material selain bunga celeng warna abu-abu. Iya, betul. Entah itu bahan dasarnya apa, tapi itu adalah campuran selain bunga cela. Iya. Yang saya suka di sini ada pertemuan. Jadi ini guratan ini sampai ke sini itu ada deretakan. Iya. Deretakan di sini dan itu pas di tengah-tengah bilah. Pas betul-betul di tengah. Iya. Itu yang selang ini unik. Dan saya rasa itu alami. Alami karena ini kalau kita lihat ada guratan ini naik ke sini dan itu pas di tengah bilah. Oke. Boleh coba sebelahnya? Ini sebelahnya. Iya. Jadi ini lacaknya bagus sekali nih. Iya. Terlihat sangat kokoh. Iya. Ini bajanya di paling depan ini hitam sekali nih. Hitam sekali. Iya. Ini karena faktor saya jarang sekali membersihkan, jarang ada waktu untuk tompang atau bersihkan. Silukan. Punggungnya. Oh, ini retakan tadi ya, iya. Pas di tengah. Itu pas di tengah. Iya. Oke. Iya, kita lanjut lagi. Baik, selanjutnya ini salah satu koleksi saya. Sebenarnya bukan saya yang punya. Jadi ini adalah ditempah khusus untuk anak pertama saya, namanya Pandrita. Oh, oke. Jadi tahun 2015. Tepatnya bertepatan pada bulan Muharram. Jadi dia lahir Muharram. Bulan Muharram, Oktober. Nah, ini jenisnya Dedek Manuju. Di tempat di mana ya? Ini ditempa oleh Pandai Tiro di daerah Parangloe, Bili-Bili. Oh, sama dengan badi yang pertama saya. Pertama juga betul, tadi. Betul. Satu Pandai. Iya, betul. Jadi kayunya dari Santigi, pangulunya, sumpahnya dari perak. Oke. Terus banuannya campaga. Oke. Cendrana. Terus takbunya ini dari logam dulu. Dengan ukiran-ukiran motif-motif. Nah, di sini saya suruh ukirkan dalam huruf lontara, namanya dia Pandrita. Oke. Tempat buatnya sama seperti yang sebelumnya? Iya, di Pandre dan Nyondri di Jeneponto, daerah Arungkeke. Oke, saya buka ya. Baik, ini tampilannya Dedek Manuju. Bisa kita lihat. Iya.
Kalau dari Manuju biasa dia tebalnya di atas rata-rata. Tebal, memang betul, tebal, kokoh. Dengan pinggang atau pangkal leher yang cenderung lebar. Iya. Oke. Ini pakaian dia yang pertama, memang dibuatkan khusus, jadinya seperti ini. Jadi ada juga yang minta namanya apa segala macam Betul, gitu. iya. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini lekuase betul. dengan khas tidak hilang juga bunga garamnya. Bunga garam. Ceklanya. Ini ada ketandaan, ini dia pandainya buat seperti kail, seperti kail lila. Iya. Iya. Ada yang menamakan lila sapi, ada yang menamakan lila tedong, ada siso. Ya, ada beberapa pendapat. Iya, ada beberapa pendapat. Iya. Saya kira ininya menuju ke bendanya sama. Oke. Oke. Kita lihat sebelahnya. Lihat sebelah kanan ini. Ini tampak di dekat pangkal ini bunga garamnya yang kristal, yang 3 dimensi. Betul. Dia main kerlap-kerlip kalau digoyangkan. Iya. Nah, lekuase juga lebih. Jadi walaupun bahannya bunga celanya atau bunga garamnya sama-sama bunga garam, tapi itu belum tentu juga satu bahan. Iya. Jadi bisa saja dari bahan yang berbeda tetapi sama-sama karakternya bunga atau garam. Yang dihasilkan akan berbentuk bunga garam atau bunga cela. Nah, di pangkal di sini juga ada ketandaan pandainya mengatakan bahwa itu adalah laso palaki atau laso ancale, orang Bugis bilang. Oke. Punggungnya ya ini dia, tebal dan baja sampai di punggung. Jadi memang kokoh karena mulai dari sisi tajam sampai ke punggung itu baja semua. Pamor hanyalah pelengkap untuk sisi kiri dan kanan. Iya. Jadi tekniknya sama, baja jepit, dijepit. Oke. Mantap koleksinya Pak Rita ini. Ya, next ini adalah salah satu jenis dedet taing juga yang saya senangi, gemari. Saya dapat juga dari salah seorang teman, sahabat, dari pemilihan dari kayu, dari banoang, dari Panggulu, dari Panggulu itu bahannya santigi, betul, santigi, walaupun ada sedikit cacat di sini di atas. Iya. Terus ini sumpahnya dari bahan perak. Oke. Banoangnya berbahan campaga atau cenderana. Ada batunya nih. Aksesoris tabu-tabu dan kebetulan pemilik sebelumnya saya tidak mengerti nih. Kalau dari jenis batu ini, batu akik ini badaracera. Ya, badaracera atau bahasa Jasper. Bahasa umum apa Latin atau bahasa apanya itu ya? Jasper. Badaracera. Oke. Kita lihat isinya. Ini dia isinya. Wow, cakep. Ada tandanya juga. Iya. Jadi materialnya ini jelas. Ini kalau kita lihat, kalau kita rabah, ini timbul sekali sebenarnya, timbul sekali. Yang menarik dari sini adalah ketandaannya itu sendiri, bahwa ini sebenarnya dilipat dari pangkal, dari outing, ya betul, dilipat pandainya, tetapi kemudian ini yang menggumpal ini, yang timbul ini bahannya batu lapak malumu. Jadi berlumut, agak hitam, jadi dia tidak putih mengkilat. Ya, tapi dia gelap. Batu lapak malumu biasa kita istilahkan. Dan beberapa ini juga guratan-guratan pamor memang yang timbul. Wah, ini masih tergolong utuh juga saya lihat. Iya betul. Warnanya masih bagus. Kita lihat punggungnya. Punggungnya ini sebenarnya kalau kita pegang, kita rabah, kita rasakan ini memang ada uratan lasak tua dari pangkal sampai ujung.
seperti rambut memang. Ya, Ya. tipis halus, Tipis, tapi ya. nampak kalau diraba. Nampak, ya, betul. Terus sisi sebelah kanan ini kalau kita perhatikan baik-baik ini guratan pamornya dato-dato. Iya. Ya, ini sebetulnya kalau lihat langsung lebih jelas. Di sini banyak motif dato-datonya. Mungkin pemilihan bahan yang hasil warnanya setelah di tempat tidak begitu jauh beda. Jadi dia kelihatan agak samar. Tetapi dia banyak motif yang tampil di situ karena bahannya kurang lebih warnanya hampir sama. Tapi kalau dilihat lebih detail sebetulnya secara langsung itu nampak jelas. Oke. Ada ketandaan juga di sebelah situ? Tidak. Ya, tidak. Umum saja. Oke. Mantap. Lanjut lagi. Ini ada apa namanya jenis body dengan apa namanya dengan motif warangka yang saya apa namanya perbaharui lagi. Jadi semuanya ini apa namanya susulan. Ya betul, saya diganti apa namanya yang baru. Jadi ini jenis kayunya Tonasa Camba, terus sumpahnya perak dan kayu campaga atau cenderana pada Banoang dan aksesorisnya tabu-tabunya ini hampir full dengan motif ukiran yang ini saya pesan khusus. Terus bahannya ini dari koin logam dulu. Berarti hampir sama dengan buatan-buatannya. Iya betul. Pandainya juga Denyonri yang dari di Jeneponto. Ya, saya lihat kayak karya Denyonri bagus, finishingnya halus juga. Sebenarnya saya memang sengaja pesan tidak apa namanya tidak usah dibersihkan, tidak usah ya betul. Jadi lebih nampak klasik. Saya senang kalau agak-agak kusam agak-agak ini. Jadi kita lihat ukurannya sangat mini, lumayan mini. Oke. Dengan lacak, kalau lacak lebih ke panjarungan. Seperti ke panjarungan. Lebih panjarungan, jadi lehernya yang agak ke depan, lalu turun. Walaupun buncit tapi agak ramping. Karena panjangnya nih. Jadi lebar sama ininya apa namanya lebih ke dede panjarungan. Kalau kita lihat banyak lubang-lubang, ini menandakan dulu pernah karat yang sangat tebal. Jadi pernah mungkin dimiliki seseorang sebelum Pak Wahyu, tapi disimpan saja tidak pernah dibersihkan. Mungkin sehingga karatannya sangat tebal. Jadi kalau dibersihkan kembali, ada bagian-bagian dari bilahnya atau pamornya yang ikut terlepas bersama dengan karat itu. Betul. Oke. Kita bisa lihat punggungnya? Bisa lihat punggungnya. Ini pengaruh karat. Saya juga jarang membersihkan. Oke. Jadi ini punggungnya pamor ini sampai di punggung. Urat talasaknya sangat jelas. Ini kokoh, solid dari pangkal sampai ujung, sampai betul-betul sampai di ujung urat talasaknya. Ini kurang kentara karena pengaruh karatan. Cahaya pada karatan. Terus ini sebelahnya cantik juga. Ini beberapa bahan yang mengandung nikel. Kalau orang ini kita perhatikan baik-baik, ini ada seperti bulan-bulannya ini. Ya betul. Mengkilap-mengkilap kecil. Ya. Oke. Di bagian tengah juga ada. Iya. Menjulur sampai agak ke depan, hampir ke ujung. Dan pasti sangat ringan. Betul. Walaupun ukurannya mini, tetapi dari segi material saya sangat suka. Karena tidak mungkin pandai membuat tanpa punya dasar. Betul. Karena pemilihan bahannya memang bahan yang berkualitas. Logam. Iya. Oke, saya kita beralih lagi. Tidak terasa sudah 10 lebih kalau nggak salah. Ini juga apa namanya dari buatan khusus anak saya yang kedua.
Oh, buatan baru, tempahan baru. Tempahan baru. Untuk anak yang kedua. Iya. Oh iya. Jadi ini dibuat oleh Pandre Ali dengan di Doja. Di Doja. Di Doja betul. Itu dekat Bajing dan ya perbatasan. Bontonompo. Bajing Bontonompo. Nah ini bisa kita lihat dari guratan-guratan pamornya. Tetap karakter bunga ceklanya ada. Ikut, ya. Betul. Masih tebal karena memang baru sekitar 2 tahunan lebih. Iya. Ya. Tebal, kokoh, lipatannya sangat jelas. Ya, banyak susunan. Terus ini kalau kita lihat mengkilat, ini kalau kita raba memang timbul juga. Timbul. Ya. Materialnya juga bagus. Iya. Jadi sudah 2. Iya. Berarti nanti kalau tambah anak buat lagi. Iya. Baik, jadi dari segi tampilan Warangka, pertama Panggulu ini sebenarnya Panggulu tua. Oh. Panggulu tua buat milik teman saya ambil. Artinya tidak terpakai. Ya. Iya, betul. Terus cocok di ini. Terus sumpahnya ini dari koin Malaysia. Kuningan. Koin Malaysia. Malaysia Kuningan. Terus Banuang jenis kayunya cenrana atau campaga. Terus tabu-tabunya aksesorisnya berbahan kuningan juga sama. Tapi bukan kuningan Malaysia kayaknya nih tabu-tabunya. Iya. Karena warnanya kelihatan beda. Beda, iya. Dengan motif-motif ini, motif-motif. Oh, dibuat di mana kalau ini? Kalau ini tabu-tabunya Pandre Ali de Serang. Oh. Deserang. Iya, Deserang. Pampang. Oke. Ya, lanjut lagi. Pokoknya malam ini kita bedah. Kita bongkar peti. Ini di Makassar, Malela. Jadi dari tampilan luar, pertama dari gagang, dari Panggulu itu bahan santigi barik. Bisa kita lihat motif bariknya. Yeah. Terus ini kalasat dari perak. Warangka dari campaga dan motif tabu-tabu dari logam dulu. Motifnya seperti yang Badi Pajak sana, motif berbentuk lipan. Iya, betul. Ciri mencirikan bentuk lipan. Iya, betul. Bahannya logam dulu. Buatan Pandai Nyondri juga. Oke. Bisa kita lihat. Jadi ini masih ras Lompo Batang Makassar. Kalau kita lihat dari bahannya, sepertinya memang ini bahan kikir dulu. Kenapa saya katakan kikir? Karena guratan bekas-bekas ininya itu masih kelihatan seperti silang-silang itu. Ya, seperti anyaman-anyaman ini. Seperti motif kikir yang masih kita dapat. Ya, betul. Baik kikir kayu ataupun kikir besi. Karena kalau kita lihat dari segi fungsi kikir memang sangat tajam. Yang kuat juga. Iya, betul. Sangat tajam ketika dia dibentuk atau di recycle ulang menjadi sebuah bila, pisau, parang dan sebagainya. Oke. Terus ada saponya. Jadi pantainya sangat jelas. Kelihatan tegas saponya. Garis bentuk saponya. Juga. Oke. Tapi ini sudah lumayan tua karena saya juga dapatnya ini sudah lama, dan pemilik sebelumnya juga sudah lama memang dimiliki. Iya. Ya kan kikir juga cukup lama sudah ada. Iya, betul. Bentuk kikir itu sendiri. Iya. Oke. Ini Malela yang. Nah, ini milik anak pertama saya sebenarnya. Jadi waktu akikah ada sahabat yang memberikan
tidak akikah. Kalau dilihat dari tampilan apa namanya, gagang atau panggulunya itu dari Santigiwari, banuannya dari Cenrana atau Campaga, tabu-tabu dan sumpah ini bahannya kuningan dan diukir. Kuningan, motif bunga tonjong atau teratai. Nah, isinya adalah malela dengan rancang bangun lacak campagaya. Ya. Ini cenderung ke tengah juga. Seratnya ya. Seratnya. Mungkin ini yang sering dibilang orang apa? Serat Marasangawo. Kalau orang Bugis bilang Marasangawo. Jadi sangat apa? Kelihatan sekali, kasar sekali seratnya. Iya. Serat bambu. Berserabut. Ya, berserabut, betul berserabut. Ini. Ya, teksturnya. Iya. Punggungnya? Ya tidak ada lipatan karena ya, memang tunggal. Ya, tunggal, betul, malela. Oke. Ukuran juga ya. Tidak terlalu panjang. Lagi tadi. Iya. Ini diberikan pada saat anak pertama saya akikah. Oke, mantap. Ya, demikianlah tadi bincang-bincang ringan kita dengan Pak Wahyu, sekaligus melihat koleksi-koleksi Makassar, Badi Makassar dari beliau. Dan mudah-mudahan masih ada kesempatan dan waktu saya bisa melihat koleksi lainnya. Seperti keris mungkin sedikit pancingan ya. Tadi saya pegang salah satu keris beliau. Nah, nanti mudah-mudahan ada waktu khusus lagi untuk kita melihat koleksi keris dari beliau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pusaka.